wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Fitri, NIM B04219006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai observasi lembaga Islam di lingkungan sekitar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Pagarwaja Buduran Sidoarjo. Langsung saja. Identitas narasumber Ibu Nurholisa Holik SPD, asal Pandayan Sidoarjo, pendidikan S1, menjabat sebagai Wakakurikulum Sarpras dan Kesiswaan. Waktu observasi Selasa 26 Oktober 2021. Informasi yang saya dapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut. Madrasah Ibtidaiyah berdiri sejak 1956. Proses berdirinya pada saat itu di desa tidak ada sekolah. Jadi semua orang di desa saat itu anak-anaknya disekolahkan di kota yang termasuk jauh, sehingga tokoh-tokoh masyarakat ingin anak-anaknya tidak jauh sekolah. Terpikirlah rencana bersama untuk membangun sekolah ini. Untuk struktur organisasinya seperti sekolah pada umumnya, ada penanggung jawab yaitu yayasan, kemudian kepala sekolah, wakakurikulum, sarpras, dan kesiswaan. Selanjutnya seperti koordinator dan bagian kegiatan-kegiatan TU dan staf-staf seperti kebersihan, satpam, dan lain-lain. Jumlah siswanya pada saat itu sebelum pandemi, jumlah semua siswa 1.100, karena musim pandemi pada saat ini jumlah siswa tahun ini menjadi 940 siswa, dan jumlah dalam perkelas rata-rata 36 orang. Di MI Ma'arif ini ada 3, reguler, unggulan, dan tahfidz. Untuk kelas tahfidznya berdiri pada 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Sistemnya 60% pelajaran tahfidz dan 40% pelajaran umum. Istilahnya walaupun anak-anak fokus pada hafalan Al-Quran, tapi mereka tidak ketinggalan pelajaran umumnya. Untuk ustazah atau guru-gurunya semuanya muhafizah dari lulusan pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Dan untuk per kelas dibagi ada 1 ustazah dengan walasnya sendiri, jadi ada 2. Selain program belajar, biasanya tahfidz ini seperti ada hataman murojaah, dan untuk kegiatan ekstrakurikuler diadakan lomba seperti banjari, melukis, futsal, qiraah, pramuka, dan qasidah. Keunggulan atau kelebihan dari madrasah ini unggul di prestasi dan non prestasi, karena misalkan anak-anak ini masuk negeri atau yang lain, mereka tidak akan ketinggalan. Juga misalkan mereka melanjutkan pendidikan di pesantren, mereka punya bekal hafalan. Yang kedua, kelemahan atau kekurangan dari madrasah ibtidaiyah ini terlalu kebanyakan siswa. Jadi kalaupun dipukul rata memang rata, tapi kemampuan mereka berbeda-beda. Jadi menurut Ibu Nurholisa, mereka kurang perhatian karena saking banyaknya siswa, guru-guru yang ada tidak bisa mencakup semua, dan sebenarnya juga untuk saya sudah cukup. Tapi karena tidak bisa memaksimalkan gaji, karena madrasah ini memang tidak ada sumbangan dari luar. Seperti itu. Yang 3, untuk peluang. Kalau peluang berikutnya, untuk madrasah ini masih berjuang untuk menyempurnakan sarana dan prasarana. Contoh seperti sarana toilet itu masih sangat kurang. Untuk ruangan kelas juga masih kurang 3. Kalau untuk pembelajaran, insya Allah bisa dikatakan lancar. Yang keempat, untuk rencana pengembangan ke depannya, tetap selalu memotivasi kepada semua guru-guru agar mencari di mana kekurangan dan lebih bisa diperbaiki. Dan juga bagaimana caranya sekolah ini dari sekolah kecil menjadi sekolah yang lebih dikenal orang-orang walaupun letak sekolah ini di desa. Juga yang terakhir, tantangan. Jika ada tantangan, penyelesaian dari sekolah ini seperti wali murid yang salah paham, semisal ada suatu masalah, bagian penanggung jawab pendudukan guru dan wali murid terkait, dan mencari penyelesaian dengan perlahan, dihadapi dengan tenang. Juga bagian penanggung jawab meneliti dulu masalahnya seperti apa dan mencari solusinya sampai masanya selesai dengan damai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.